warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Sin 172, Prodi Psikologi Islam dari IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil asesmen saya pada makul psikologi kepribadian yang berjudul Kecemasan akan Masa Depan pada Remaja Penyandang Disabilitas. Nah, sebelumnya saya akan membacakan identitas subjek terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan identitas samaran, yang dimana nama subjek Dimas, alamat Boyolali, status belum menikah, pendidikan SMK kelas 3, usia 17 tahun, dan tanggal tes dilaksanakan pada 10 April 2021. Nah, subjek di sini memiliki tinggi badan kurang lebih 165 cm dan berat badannya 55 kg kurang lebih. Nah, subjek ini termasuk remaja di mana dia itu penyandang disabilitas. Nah, maka dari itu dia sangat kurang dalam bersosialisasi dan sangat kurang dalam beradaptasi. Nah, disabilitas itu kan ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Nah, dia itu kurang bersosialisasi karena dia itu memikirkan kekurangan yang ada dalam dirinya, dan dia itu hanya melihat kecacatan atau kekurangan yang ia miliki, dan dia berpikiran negatif terus tentang dirinya sendiri karena penyandang disabilitas itu merasa berbeda dengan orang lain dan merasa dirinya itu tidak pantas, tidak mampu, serta tidak bisa, sehingga akan menjadikan hambatan dalam dirinya itu menerima dirinya sendiri gitu. Nah, gimana seperti yang dialami oleh salah satu remaja yang tadi sebelumnya saya sebutkan identitasnya, Dimas. Dia remaja SMK kelas 3, alamatnya yang di Boyolali, dan dia mengungkapkan bahwa kondisi disabilitas yang baru terjadi pada dirinya itu akibat kecelakaan yang membuat dirinya merasa tidak lagi berharga. Jadi si Dimas itu merasa tak lagi tidak bisa untuk melakukan apa-apa, sehingga membuatnya mengurung diri selama berhari-hari di dalam rumah dan menutup dirinya dari dunia luar. Nah, walaupun subjek yang saya teliti ini dia masih memiliki satu lengan, penyandang disabilitas ya, subjek yang saya teliti ini dia itu kehilangan satu lengannya, dan dia harus berjuang untuk mengarungi hidup ini hanya dengan satu lengan. Tetapi dia itu walaupun dia masih mempunyai satu lengan, dia itu masih berpikiran negatif tentang dirinya, dan dia tidak mampu menerima dirinya sendiri, dan itu bisa mengakibatkan reaksi emosional dari penerimaan diri lingkungan sekitar dan perasaan tersingkirkan, minder, kurang harapan, kesepian, kecemasan, serta depresi. Nah, kurang lebih itu tadi latar belakang subjek dan identitas subjek. Terus di sini nih kita akan membahas mengenai remaja dan kecemasan. Nah, remaja itu ada masalah yang timbul saat penyesuaian diri, terutama masalah masa depan atau hari depan. Nah, setiap remaja itu kan pasti memikirkan hari depannya. Ia ingin mendapat kepastian akan jadi apakah ia nanti setelah tamat. Nah, pemikiran akan hari depan itu semakin memuncak dirasakan oleh remaja ketika ia duduk di bangku SMU atau SMK. Tetapi jika remaja itu normal, dia masih bisa mengontrol dan menerima. Dia itu masih bisa berpikir positif akan masa depannya. Tetapi bagaimana dengan remaja yang memiliki disabilitas gitu, memiliki kekurangan fisik yang ada dalam tubuhnya, dan otomatis dia itu akan berpikiran negatif terus tentang masa depan, dan dia akan mengalami kecemasan tentang masa depan. Nah, kecemasan itu apa sih? Jadi kecemasan itu tuh emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut
di mana kadang-kadang dialami oleh individu dalam tingkat yang berbeda-beda. Nah, kecemasan masa depan itu sendiri apa? Kecemasan masa depan itu sendiri mengandung sebuah keadaan ketakutan, ketidakpastian, kekhawatiran, dan kegelisahan akan perubahan yang tidak diinginkan di masa depan pada diri seseorang. Nah, aspek-aspek kecemasan di sini itu ada aspek fisiologis. Fisiologis itu reaksi tubuh, terutama organ-organ yang diasuh oleh syaraf otonom simpatik seperti jantung, peredaran darah, kelenjar, pupil mata, dan sistem sekresi. Kemudian ada aspek psikologis. Aspek psikologis itu reaksi yang biasanya disertai dengan reaksi fisiologis. Misalnya perasaan tegang, bingung, atau perasaan tidak menentu, terancam, tidak berdaya, rendah diri, kurang percaya diri, tidak dapat memusatkan perhatian, dan adanya gerakan yang tidak terarah atau tidak pasti. Nah, faktor-faktor kecemasan di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada pengalaman negatif pada masa lalu. Nah, pengalaman ini tuh pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti yang dialami oleh remaja penyandang disabilitas tadi. Dia itu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, di mana dia pernah mengalami kecelakaan sehingga membuat dirinya itu fisiknya itu tidak sempurna lagi. Kemudian ada pikiran yang tidak rasional. Nah, untuk secara umumnya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kecemasan itu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu meliputi rasa pesimis, takut gagal, pengalaman negatif masa lalu, dan pikiran yang tidak rasional. Nah, sementara faktor eksternalnya itu seperti kurangnya dukungan sosial. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan teori yang berhubungan dengan judul saya, di mana judul saya tadi kan kecemasan remaja penyandang disabilitas akan masa depan. Di sini saya akan menghubungkannya dengan teori Karen Horney tentang psikoanalisis sosial. Nah, menurut Horney, semua orang itu mengalami kritur anxiety atau perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi. Nah, ketika bayi yang lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Nah, kecemasan dasar berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Kecemasan dasar selalu dibarengi oleh permusuhan dasar, berasal dari perasaan marah, suatu predisposisi untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain dan untuk mencurigai orang lain itu. Nah, kecemasan dan permusuhan cenderung direpres atau dikeluarkan dari kesadaran karena menunjukkan rasa takut bisa membuka kelemahan diri dan menunjukkan rasa marah, berisiko dihukum, dan kehilangan cinta dan keamanan. Nah, Karen Horney itu yakin bahwa manusia kalau mendapat lingkungan yang disiplin dan hangat akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri serta kecenderungan untuk bergerak menuju realisasi diri. Di sini Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik yang tidak lain dan tidak bukan adalah cara orang bertingkah laku bertahan dari kecemasan dasar dan permusuhan dasar dapat dikelompokkan ke dalam 3 gaya hubungan interpersonal, di mana kebutuhan tersebut antara lain kasih sayang dan penerimaan, yang kedua partner yang kuat, yang ketiga mempersempit lahan hidup, yang keempat kekuatan, yang kelima eksploitasi, yang keenam prestise, yang ketujuh penghargaan pribadi, yang kedelapan prestasi pribadi, yang kesembilan mencukupi diri sendiri, dan yang kesepuluh adalah kesempurnaan serta letak persalahan. Nah, untuk pandangan secara Islamnya, jadi kecemasan itu suatu penyakit yang muncul dalam diri seseorang dan tersebar di antar manusia. Dalam ajaran Islam, kecemasan juga bisa dikatakan sebagai rasa ketakutan dan kegelisahan hati. Nah, bentuk kecemasan itu adalah adanya perubahan atau goncangan yang berseberangan dengan ketenangan yang Allah gambarkan pada firman-Nya. Nah, kecemasan dalam Islam itu seringkali membuat kehidupan seseorang menjadi tidak lagi merasakan kenyamanan dan kenikmatan, serta membuat individu itu menjadi gelisah. Nah, dalam Islam, ketakutan, kegelisahan atau hati yang tidak tenang itu dikarenakan individu tersebut tidak dekat dengan Allah. Individu tersebut tidak menjalankan segala perintah Allah dengan baik. Oleh karena itu membuat syaitan dengan menghasut hati manusia. Nah, ini bisa diterapkan di penyandang disabilitas pada remaja. Kalau dia itu bisa mencukuri
apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah karuniakan kepada dirinya. Jika ditinjau dari perspektif Islam, kecemasan itu muncul akibat adanya ketakutan akan suatu ujian yang akan diberikan oleh Allah. Padahal dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada manusia melebihi batas kemampuannya sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, di mana artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Nah, dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa sebenarnya manusia itu tidak seharusnya cemas dengan segala apa yang menimpa kepada dirinya, apalagi cemas akan masa depan, karena masa depan itu hanya Allah yang tahu. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan cobaan maupun ujian sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.